Adapun tantangan ujian yang kedua, yakni berkaitan erat dengan tantangan ujian yang pertama. Ketika kita tuh sudah tahu bahwa manusia terlahir ke dalam keadaan bodoh, tetapi ternyata bertambahnya waktu, bertambah umur, ternyata kita masih terkungkung dalam kebodohan. Tidak mau ngaji, media online yora gelem. Gimana ya? Dolanan ya, pipitan tok. Dolan terus. Tidak pernah mau ngaji. Misalnya, maka ketika kita dalam hidupnya terkungkung dalam kebodohan, mau tidak mau akan jatuh kepada tantangan yang kedua, yakni terjatuh dalam kubangan dosa. Dosa ini adalah sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang membebani. Andaikan hati kita umpamakan seperti kaca yang bening. Ketika ada debu, ada kotoran setiap hari melekat tanpa dibersihkan, maka lama-kelamaan kaca cermin ini tidak akan mampu digunakan dengan maksimal. Bahkan tidak akan mampu untuk memberikan bayangan yang sempurna. Kenapa? Karena permukaannya tertutup oleh debu dan kotoran. Demikian juga dengan hati kita. Ketika hati kita kotor dengan nuktah-nuktah, titik-titik dosa, maka hati kita pun tidak akan mampu memberikan sinar dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa dosa adalah beban, dosa ini merupakan penghalang kita dalam hal kebaikan, maka mau tidak mau kita harus menghindarkan diri kita dari dosa. Andaikan kita telah jatuh ke dalam kubangan dosa, maka jangan kepriwe lah. Aja kepriwe lah. Ya segera bangkit. Segera bangkit, sucikan diri kita. Andaikan kita terjatuh dalam lumpur, segeralah berdiri, jangan tengok kepriwe gila. Tapi segera bangkit, sadari kalau diri dalam keadaan kotor, penuh dengan lumpur, maka mandi dan bersihkan. Demikian juga ketika ternyata kita sadar bahwa setiap hari kita tidak pernah terlepas dari dosa, maka bersegeralah untuk mencari solusi agar dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesalahan dosa kita mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusi dari ujian ini, dari tantangan ini, dari cobaan ini adalah memperbanyak istighfar. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo segera bertaubat dengan sebenarnya taubat, atau disebut dengan taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Monggo astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya. Istighfar jenisnya sangat baik. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan membaca istighfar tadi, atau dengan membaca istighfar dalam Al-Quran. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khosirin.
memperbanyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau dengan membanyak istighfar, mohonkan ampun kepada orang tua kita dan saudara-saudara kita. Astaghfirullahaladzim li wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga taubat dan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seusai ngaji online ini, semoga dosa kita telah terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin.